diberikan 800 miliar. Ini manfaatnya luar biasa, masyarakat sangat senang sekali sama Bapak. Jauh-jauh ke sini. Ibu kota baru Indonesia Nusantara, Pak. Sedang susah merintih dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, dimanapun Anda berada, ini persembahan khusus untuk kami, keluarga besar Putri Cempa, kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, yang sudah merubah warna tentang Indonesia, baik di kancah nasional maupun internasional. Saya masih ingat betul ketika Pak Jokowi jadi wali kota Solo, kemudian datang ke Jakarta menjadi seorang gubernur didampingi Pak Ahok. Saat itu, pada saat kami sendiri mengidolakan Pak Jokowi dan Pak Ahok, saat itu banyak ditentang oleh masyarakat sekitar kami. Bahkan kadang-kadang itu mereka menyampaikan, apa sih hebatnya Pak Jokowi? Pak Jokowi secara personality dianggap itu tidak pinter, tidak kapabel, kan begitu. Sampai bahasa-bahasa yang tidak layak itu dikeluarkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan naudzubillah min dzalik, kadang-kadang yang notabene seperti orang agamis, seperti orang berpendidikan, tapi ternyata begitu merendahkan dan meragukan tentang kapasitas dan kapabilitas Pak Jokowi. Tapi dari Pak Jokowi kita belajar tentang keikhlasan, kita belajar tentang penerimaan, cemoohan itu, dan beliau membuktikan kepada bangsa Indonesia bahwa beliau mampu merubah warna negara Indonesia ini di dunia internasional. Teman-teman, semua orang punya kelebihan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Tetapi kita harus fair, secara sportif mengakui bahwa Pak Jokowi ini seseorang yang dihadirkan Allah untuk Indonesia, dan kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Indonesia punya orang seperti Jokowi. Mas, kita harus bersyukur. Apapun nanti, walah apa sih hebatnya Pak Jokowi? Pak Jokowi terima bangun jalan tol di jalan tol itu dikomersilkan, dibayar. Nah, sekarang kalau kita mau jujur ya, dulu kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dijajah oleh negara mana lagi ya? Belanda, Jepang, Portugis. Nah, saat itu ternyata negara-negara yang menjajah kita lah yang melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan, dari Sabang sampai Merauke. Zaman dulu Lampung ke Jakarta, Lampung, dalan-dalan itu dalannya tinggalannya londo kabeh, teman-teman. Ternyata selama kepemimpinan Presiden Yahono ini durung ono sing tahu gawe dalan. Kita harus fair mengakui bahwa dulu itu penjajah itu memang dia mengambil rempah-rempah kita, memang dia mengambil hasil pertanian kita, tetapi kita harus fair, mereka membangun di sini. Semua bangunan-bangunan yang ditinggalkan londo, ditinggalkan Portugis itu bangunan-bangunan yang berkualitas. Dualane apik-apik, endi hasil dalan yang diciptakan oleh pemerintahan Indonesia yang sekarang? Nggak ada. Hanya Pak Jokowi yang bangun ruas-ruas jalan baru, walaupun itu baru jalan tol.
Yang lain itu tinggalane londo kabeh, tinggalane Portugis, tinggalane Jepang, kita harus fair mengakui. Nah, kalau dulu kita dijajah dalam segmen pertanian dan sebagainya, sekarang ini kita juga akan dijajah dalam sisi ekonomi. Kalau kita tidak peka terhadap situasi dan kondisi bangsa sekarang maupun nanti. Nah, Pak Jokowi itu berusaha mengantisipasi semuanya. Siapa bilang itu tambang nikel dikuasai oleh kroni-kroni Pak Jokowi? Itu perlu dibuktikan, karena apapun harus dipersiapkan SDM yang cakap dan mumpuni. Tapi minimal ada gebrakan baru yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bahwa kita harus mengakomodir, memprioritaskan anak-anak negeri untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi pelaku ekonomi di negerinya sendiri. Teman-teman, Pak Jokowi dari sisi politik, kita harus fair mengakui dia belum pernah gagal. Jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur, jadi presiden selalu menang. Mantunya jadi wali kota menang, anaknya jadi wali kota menang. Dan sekarang kita belajar dari politisi yang lain. Anaknya Pak Soeharto satu pun mana sing iso dadi. Mau terjun di politik nggak ada. Kemudian mohon maaf ya, dari putrane Bung Karno, Bu Mega itu jadi presiden karena menurunkan Gus Dur, bukan karena dipilih oleh rakyat. Kita harus sportif mengakui. Bukan berarti kita merendahkan politisi yang lain, tidak. Tetapi mari kita berusaha membuka cakrawala berpikir kita, membuka otak kita supaya orang-orang yang begitu benci Pak Jokowi itu hatimu sakit gitu loh. Kalau kalian itu membenci sampai membabi buta, itu tanda hatimu sakit, tidak bisa melihat realita yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Teman-teman, saya tidak pernah ketemu dengan Pak Jokowi secara personal. Saya tidak pernah mengidolakan orang secara berlebihan gitu, tidak pernah. Tapi jujur saya mengakui bahwa Pak Jokowi itu berkah buat Indonesia. Dari sisi keluarga, Pak Jokowi patut diteladani betapa beliau itu mengistimewakan dan menghargai Bu Iriana selaku ibu negara. Pak Jokowi meskipun banyak orang mengatakan Bu Iriana nggak pinter, tapi Pak Jokowi selalu menghargai beliau, mengajak beliau di kancah-kancah internasional, di tempat-tempat yang sangat beliau dihormati oleh bangsa dan negara lain. Bu Iriana ikut. Bahkan Pak Jokowi selalu menyampaikan dalam pidato-pidatonya di beberapa tempat yang dikunjungi itu selalu menghormati keberadaan Bu Iriana. Dan ketika Pak Jokowi melihat bahwa Bu Iriana tidak layak untuk dipublikasikan dalam sekup-sekup yang Pak Jokowi memberikan delegasi kepada orang yang tepat. Pak Jokowi mampu menempatkan Bu Iriana menjadi sosok perempuan ibu negara yang dihormati dan dihargai oleh semua kalangan, bahkan diteladani cara hidup dan kesederhanaannya. Yang dulu istri-istrinya pejabat itu dohedon, Bu Iriana memberikan teladan yang luar biasa. Ini loh, sing asli bangsa Indonesia itu loh, delok loh Bu Iriana. Wong Indonesia ku yang uniku, alami, sederhana, tapi sedep dingeti. Bojo ngeti ya seneng, masyarakat ngeti ya adem, wis pokoknya apa anane lah. Ora usah digawe-gawe, gak usah leren kaya ya ngono dadi wong, itu nggak perlu. Bu Iriana nggak butuh itu. Dan sebagai seorang kakek, coba lihat mana ada presiden lunga kunjungan nonton putune dengan santai. Karena Pak Jokowi sadar kalau tidak begitu dia nggak bisa dekat dengan cucu, dia tidak mau melewatkan saat-saat istimewa bersama cucu. Mun wis ra dadi presiden, putune wis gede-gede, ora uman masa kecil dengan cucu. Sehingga Pak Jokowi memberi teladan kepada kabinetnya, kepada anak buahnya, kowe ku nek dadi mbah ya sing cedhak karo putunem, aja ujug-ujug bar dadi pejabat tuwa-tuwa ke penyakitan putune ora kenal kowe. Itu contoh sebetulnya yang diberikan Pak Jokowi. Dan bagaimana Pak Jokowi dekat dengan para ulama. Pak Jokowi itu meskipun presiden dengan ulama itu hadir, bagaimana beliau mendatangi, bagaimana beliau menghormati dan menghargai ulama. Teman-teman, kita harus fair mengakui, apakah nanti ada seorang pemimpin Indonesia seperti Pak Jokowi dibully habis-habisan ijazah palsu. Aku kadang-kadang gumun iku wong gendeng tak kepiye ya sing meragukan ijazahnya Pak Jokowi. Masa sampai
Ana orang kok meragukan ijazah presiden sampai berkoar-koar. Itu tidak hanya menjatuhkan negara, tetapi juga ngenyek KPU, ngenyek sapa-sapa. Jadi wali kota, dari gubernur saja sudah lolos kok sampai mempermasalahkan ijazah. Astagfirullahaladzim. Dan dia mengatakan bahwa dia orang-orang beragama. Beragama tidak seperti itu, teman-teman. Mari kita membuka mata hati kita, melatih mata batin kita untuk melihat bahwa manusia dihadirkan Allah itu ada manfaatnya. Meskipun manfaatnya tidak banyak, tapi kita harus sportif mengakui bahwa Pak Jokowi membawa manfaat banyak. Kita belajar siapapun bisa menjadi presiden. Buktinya apa? Pak Jokowi bukan keturunan orang besar, tapi bisa jadi presiden. Pak Jokowi bukan keturunan ningrat, Pak Jokowi bukan orang yang punya duit, tapi juga bisa jadi presiden. Dan mampu membangun Indonesia sampai sekarang ini. Nah, teman-teman, keluarga besar Putri Cempa menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Jokowi. Matur nuwun, Pak Jokowi sudah kerasa jadi presiden Indonesia, sudah memberikan banyak teladan kepada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Pak Jokowi selalu sehat, Pak Jokowi selalu dilindungi Allah, dan apa yang menjadi cita-cita Pak Jokowi bisa terrealisasi. Kita bicara tentang IKN misalnya, ibu kota negara ini mau dipindah itu sejak zaman Pak Karno, tetapi kenapa baru Pak Jokowi yang berani? Tapi setelah Pak Jokowi berani, kenapa kesannya seolah-olah dinyek, didesopo, ini. Itu karena sama-sama mengecilkan Gusti Allah sebetulnya. Karena secara hakikat loh ya. Kalau secara hakikat meragukan itu berarti meragukan Gusti Allah. Karena apa? Apa sih yang mungkin di hadapan Gusti Allah? Semuanya serba mungkin kok. Dan Pak Jokowi mampu melewati itu semua. Kita hanya butuh mendukung, mensupport, mendoakan, dan mengamati, mengoreksi kalau memang perlu, kalau memang ada kesalahan. Pak Jokowi bukan malaikat yang kemudian tidak punya salah, bukan. Tetapi kita tidak bisa kemudian menjustifikasi, kemudian membuli, menjelek-jelekan Pak Jokowi tanpa ampun, seakan-akan kita itu tidak punya salah, tidak punya dosa, begitu loh. Itu nggak dibenarkan cara-cara seperti itu. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama sebagai bangsa dan warga negara Indonesia selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Habis sholat kita berikan Fatihah untuk para pemimpin, presiden, wakil presiden, menteri, semuanya kita doakan. Apabila kita mampu untuk berkecimpung di dunia pemerintahan, jalankan dengan amanah. Dan tidak boleh kemudian kita menjadi pecundang. Kita digaji negara tetapi kita benci kepada pemimpin negara. Naudzubillah min dzalik. Banyak soalnya aparatur penyelenggara negara yang kemudian ikut-ikutan memusuhi Pak Jokowi hanya karena dia ingin dilihat sebagai orang yang beragama. Naudzubillah min dzalik. Padahal orang yang beragama tidak pernah benci, tidak pernah marah, tidak pernah kecewa. Orang yang menjalankan syariat agamanya dengan totalitas tidak pernah menyalahkan orang lain. Apabila ada orang lain salah, ketika dia mampu, dia membenarkan dengan kekuasaannya, dia membenarkan dengan perannya, atau dia mampu membenarkan dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, tiga-tiganya dia mendoakan kebaikan supaya pemimpin-pemimpin yang dianggap tidak baik itu menjadi lebih baik. Untuk itu, mari kita membuka wacana berpikir kita, gak usah terlalu gedeng karo wong, gak usah terlalu seneng karo wong. Bisa jadi yang sekarang kamu benci itu menjadi orang pertama yang akan menolongmu di saat kamu kesusahan. Bisa jadi yang sekarang ini orang yang kamu paling cintai, paling senangi, ternyata dulu juga akan membunuhmu pada saat kamu memang benar-benar butuh ditolong. Ini fakta realitas sudah sering terjadi. Untuk itu teman-teman biasakan untuk introspeksi, muhasabah. Keluarga besar Putri Cempa menyampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan Bapak selalu dilindungi Allah, dan mudah-mudahan presiden yang akan datang nanti yang terpilih mampu melanjutkan program-program Pak Jokowi, mampu menyempurnakan, mampu mengoreksi apa-apa yang memang dirasa kurang, dan Allah selalu melindungi para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Allah selalu menjaga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, proaktif, agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.